Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral tak kasat mata. Selamat datang kembali di Lingkaran Misteri. Bersama saya Untung Prasetyo yang pada kesempatan kali ini akan membawakan kisah Bang Pian. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Lingkaran Misteri agar saya selalu bersemangat untuk membawakan kisah-kisah misteri lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Di pagi hari yang berselimutkan mendung, Bang Pian melaju santai dengan sepeda motornya menuju rumah Baba Ali. Jalanan sempit di daerah Ciledug tampak becek sisa hujan semalam. Beberapa genangan kecil terbentuk di antara paving yang tidak rata. Di kiri dan kanan jalan, pagar-pagar besi dan tembok rumah yang basah memantulkan cahaya langit kelabu. Udara pagi yang lembab terasa segar namun sepi. Hanya suara mesin motornya yang memecah keheningan di lorong-lorong sempit yang dia lalui. Sesampainya di rumah Baba Ali, Bang Pian membuka helmnya lalu mengetuk pintu yang masih tertutup rapat. Beberapa saat kemudian, Baba Ali muncul dengan wajahnya yang terlihat masih mengantuk. "Buset, udah siang begini masih tutupan pintu aja sih, Mbak," ucap Bang Pian sambil meraih tangan Baba Ali dan menciumnya. "Kampung kita lagi kagak aman, makanya gue tutup nih pintu," balas Baba Ali yang langsung duduk di kursi sofa yang ada di ruang tamu. "Lah, kagak aman gimana? Emangnya di sini lagi banyak maling apa?" tanya Bang Pian penasaran. "Bukan cuma maling, tapi tuyul ame demit lagi pada nyerang kampung kita," balas Baba Ali dengan wajah serius. Mendengar apa yang dikatakan Baba Ali, Bang Pian mengernyitkan dahi sambil tersenyum setengah heran. "Ah, Baba kalau ngomong suka lebay. Masa iya di kota besar kayak gini masih ada aja yang miara tuyul?" ucapnya yang kini duduk di depan Baba Ali. "Makanya entu lo gue suruh kemarian. Gue ame ketua lingkungan sini lagi pada kebingungan. Mau minta tolong sama lu buat nyari tahu soal tuyul ame demit yang udah sering nongol di daerah sini," balas Baba Ali menceritakan. "Emangnya siapa aja sih yang udah ngeliat, Mbak? Terus demit apaan yang nongol?" tanya Bang Pian penasaran. "Di RT kita udah ada 5 orang yang duitnya pada hilang. Si Usman yang jualan bubur no. Terus Mbak Nur yang jualan sayur di pertigaan jalan. Ame si Nanang. Terus Mpok Imah ame Pak Rusli. Nah, duit yang hilang itu duit simpenan Yan. Yang parah mah Pak Rusli. Duit 5 juta tinggal sisa 300.000, ujar Baba Ali menjelaskan. Nah, kalau yang lihat demit ada 3 orang Yan. Anaknya Rohmat yang perempuan, terus anaknya Jalil yang kecil, ame si Nunung tuh yang baru lulus SMA. Kata si Nunung, dia ngeliat anak kecil palanya botak, tapi mukanya kisut kayak aki-akian. Imbuh Baba Ali menceritakan. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Baba Ali, wajah Bang Pian mendadak serius. Cerita tentang bocah berkepala botak dengan wajah kisut menyerupai orang tua itu berputar di kepalanya. Rasa merinding perlahan merambat, meski akal sehatnya masih berusaha menolak kemungkinan bahwa semua itu nyata. Dia duduk termenung menatap meja kayu di hadapannya, sementara suara detak jam dinding terdengar jelas mengisi ruang tamu yang hening. Di luar rumah, pagi yang mendung semakin terasa berat. Awan kelabu menggantung rendah membuat sinar matahari tertahan di balik gumpalan awan. Sesekali terdengar suara ayam berkokok, disusul suara pedagang keliling yang lewat sambil mendorong gerobak. Namun, suasana di sekitar rumah itu seolah menyimpan ketegangan yang tidak kasat mata. Bang Pian meneguk kopinya yang mulai dingin. Dan di balik keheningan, pikirannya dipenuhi bayangan wajah-wajah warga yang kehilangan uang serta anak-anak yang ketakutan. Dia mulai menyadari bahwa yang diceritakan Baba Ali bukan sekedar kabar angin semata.
Tapi ada sesuatu yang memang sedang bergerak di balik kegelapan di daerah mereka. Sesuatu yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan duduk dan membahasnya melalui rapat biasa. Ya udah dah, ntar malam saya kesini lagi, Mbak. Sekarang saya pamit dulu mau ke kantor, ucap Bang Pian yang langsung berdiri dan menyalami Baba Ali. Kalau ntar malam lu mau kemari, ajak sekalian anak bini lu, Yan. Biar pada nginep di sini. Gue udah kangen sama cucu gue, balas Baba Ali sambil tersenyum. Iya, ntar saya nginep dah. Mudah-mudahan aja ntar malam bisa nemuin tuyul sama demit yang ngeganggu warga sini, ujar Bang Pian sambil melangkah. Ketika malam tiba, Bang Pian pun kembali lagi ke rumah Baba Ali bersama Intan istrinya dan Alfian anaknya. Dia berniat ingin menginap di sana karena memang sudah tidak lama berkumpul bersama keluarganya. Selain itu, Bang Pian juga ingin mencari tahu kebenaran tentang tuyul yang sudah memakan banyak korban, serta tentang sosok makhluk gaib yang menakut-nakuti anak-anak di daerah tempat tinggal Baba Ali. Sesampainya di rumah Baba Ali, gang terlihat lebih sepi dari biasanya. Pintu-pintu rumah tetangga sebagian besar sudah tertutup rapat. Hanya ada suara televisi samar dari balik tembok tipis diselingi tangis bayi di rumah sebelah. Lampu neon putih di depan rumah Baba Ali berkelip-kelip seolah kehabisan tenaga, menimbulkan bayangan bergerak pada dinding rumah mereka. Alhamdulillah, nyampe di sini juga cucu gua, ujar Baba Ali dengan wajahnya yang terlihat senang dan langsung menggendong cucu kesayangannya itu. Tumben Mbak, sepi bener. Biasanya banyak bocah pada main, tanya Bang Pian sambil membuka jaket dan helm yang dipakainya. Lah orang kata udah hampir seminggu orang-orang sini pada ketakutan, balas Baba Ali menjelaskan. Sekitar pukul 8 malam, Pak RT Salim, Bang Pendi, Haji Belil, Bang Usman dan Pak Rusli datang ke rumah Baba Ali. Mereka memang sengaja diminta datang untuk menceritakan langsung kejadian tentang uang yang hilang serta sosok makhluk yang sudah beberapa kali dilihat oleh anak-anak di daerah itu. Suasana rumah Baba Ali semakin ramai, tapi tidak ada keriuhan. Mereka duduk berjejer di ruang tamu yang sederhana, diselingi asap rokok mengepul tipis bercampur dengan aroma kopi hitam yang baru saja diseduh. Namun di balik itu semua, udara di dalam rumah terasa berat, seakan ada yang ikut mendengarkan percakapan mereka. Dari luar jendela terdengar suara motor yang melintas di gang besar, disusul suara penjual sate dan nasi goreng yang lewat. Namun semakin malam, gang di rumah Baba Ali perlahan tenggelam dalam kesunyian. Hanya menyisakan suara tetesan air dari talang rumah dan sesekali gonggongan anjing yang menggema di kejauhan. Semua yang datang di rumah Baba Ali bergantian menceritakan pengalaman mereka. Pak Rusli yang kehilangan uang dalam jumlah besar terlihat pucat, matanya cekung seperti kurang tidur. Bang Usman menghela nafas panjang sambil menatap lantai. Sementara Bang Pendi berkali-kali mengusap wajahnya, seakan masih tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Haji Belil hanya sesekali mengangguk, wajahnya tenang namun sorot matanya menyimpan tanda tanya besar. Bang Pian duduk memperhatikan dengan mata yang menajam. Dia tidak banyak bicara, hanya sesekali mengangguk pelan sambil memperhatikan gerak-gerik mereka. Dalam hati dia mulai merangkai potongan cerita yang terdengar ganjil dan mencoba mencari celah logika di balik semua kejadian. Namun, setiap kali pikirannya mengarah pada hal-hal yang masuk akal, bayangan bocah kecil berkepala botak dengan wajah keriput itu kembali terbayang. Terus terang, kita sih curiga sama orang yang baru ngontrak di ujung gang depan itu, Yan. Soalnya nggak lama setelah orang itu tinggal di mari, mulai ada yang kehilangan duit, ujar Pak Rusli menjelaskan. Curiga sih boleh aja, Pak, tapi kita kagak boleh nuduh, takutnya malah jadi fitnah, balas Bang Pian dengan bijak. Ya kita sih kagak nuduh, Yan. Kecurigaan kita emang ada dasarnya, saut Bang Usman sambil menghela nafas panjang. Emang ada yang pernah ngeliat itu tuyul masuk ke rumah orang baru itu? Tanya Bang Pian memastikan. Ya kagak ada sih, cuma ada yang sering ngeliat
Orang yang baru aja tinggal di rumah itu sering jalan keliling kampung sinian, balas Bang Usman menjelaskan. Orang itu namanya Bang Ronian. Waktu dia lapor diri ke rumah saya, dia ngaku kalau dia kerja di pelayaran. Nah, sekarang dia lagi libur nih, belum ada tugas berlayar lagi, ujar Pak RT Salim menjelaskan. Kalau kata orang-orang Sian, si Roni itu sering jalan muterin kampung kita. Nah, itu orang kalau jalan tangannya di belakang, Yan, kayak lagi ngegendong anak kecil gitu, ucap Bang Usman lagi. Kalau kata orang dulu sih emang gitu, Yan. Ciri-ciri orang yang punya piaraan, kalau jalan tangannya di belakang, pokoknya ya kayak lagi gendong bocah dah, sambung Haji Belil. Nah, lu kan bisa tuh, Yan, ngelihat yang begituan. Tolong dah, gimana caranya itu tuyul ketangkep, biar kagak bikin warga resah, imbuh Haji Belil mengutarakan. Ya kalau begitu insya Allah dah, malam ini juga saya coba cari tahu soal tuyul sama demit itu, Pak Haji. Mudah-mudahan secepatnya urusan ini bisa kelar, balas Bang Pian dengan tenang. Setelah mendapatkan jawaban yang sedikit melegakan, Pak RT Salim, Haji Belil, Pak Rusli, dan Bang Usman pun berpamitan pulang ke rumah mereka masing-masing. Suara sandal mereka beradu dengan lantai semen basah di teras rumah yang semakin lama semakin menjauh ke arah gang di ujung pertigaan. Rumah Baba Ali kembali lebih tenang, meski hawa serius dari pertemuan barusan masih terasa. Sementara itu Bang Pendi tetap tinggal. Dia duduk bersama Bang Pian di ruang tamu memperhatikan dengan seksama apa yang tengah dipikirkan sahabatnya itu. Wajah Bang Pian terlihat fokus, pandangan matanya kosong sejenak, seolah sedang menyusun potongan-potongan rencana di dalam kepalanya. Kopi yang ada di hadapannya sudah dingin, tapi dia tidak peduli. Kita mau ngapain, Yan? Tanya Bang Pendi penasaran. Kita ronda malam ini, Pen, balas Bang Pian sambil tersenyum. Dah, mana besok gua mau nganter orang kantor ke Bogor lagian, ucap Bang Pendi dengan wajah resah. Ya kagak usah sampai pagi rondanya, ntar jam 11-an kita coba ke rumah orang baru itu, balas Bang Pian dengan tenang. Perlahan Bang Pian kembali duduk. Di dalam kepalanya rencana sederhana mulai terbentuk, mengamati rumah kontrakan Bang Roni secara langsung, bukan untuk menuduh, bukan pula untuk menakut-nakuti, tapi untuk memastikan sendiri apa yang sebenarnya sedang terjadi. Waktu terus berjalan, jam dinding di ruang tamu perlahan mendekati angka 11. Suasana rumah semakin sunyi, hanya suara kipas angin tua yang berputar malas menemani malam. Bang Pian dan Bang Pendi duduk dalam diam, masing-masing larut dalam pikiran mereka. Di luar rumah, suasana mulai benar-benar sepi. Lampu-lampu di rumah warga satu persatu padam, meninggalkan cahaya kuning redup dari tiang listrik yang berdiri di ujung gang. Sesekali terdengar suara motor lewat di jalan besar, namun tidak ada lagi riuh obrolan warga seperti tadi sore. Tepat pukul 11 malam, keduanya bangkit dan keluar dari dalam rumah. Dengan langkah perlahan, mereka berjalan menyusuri gang kecil yang tampak basah dan berkilau diterpa cahaya lampu jalan yang temaram. Bang Pian berjalan paling depan, matanya awas mengamati setiap sudut gang. Sementara Bang Pendi mengikuti dari belakang yang sesekali menoleh ke arah kanan dan kiri. Rumah-rumah kontrakan berjejer rapat, sebagian besar sudah gelap. Hanya tersisa 1-2 cahaya redup dari dalamnya. Di kejauhan terlihat rumah kontrakan Bang Roni. Bangunannya sederhana, pintu kayu tertutup rapat, jendela terkunci, namun nuansanya berbeda. Gelap yang menyelubunginya terasa lebih pekat dibandingkan rumah yang lain. Mereka pun berhenti sejenak di pojokan gang, mencari posisi yang sesuai untuk mengamati. Suasana begitu hening, hanya sesekali terdengar suara cicak dari dinding teras rumah yang gelap. Mereka menunggu dengan sabar sambil terus memperhatikan keadaan. Di balik diamnya malam, keduanya bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Rumah kontrakan itu tampak biasa, tapi seperti menyimpan sesuatu yang enggan ditunjukkan. Kalau bisa jangan lama-lama di sini, Yan.
Ntar kita disangka maling lagi. Kita pantau aja dari ujung gang sono noh. Bisik Bang Pendi penuh rasa was-was. Ya udah dah, kita jalan ke depan yuk, ucap Bang Pian yang langsung melangkah pergi. Waktu terus berjalan, detik berganti menit, namun rumah kontrakan itu tetap saja sunyi. Tidak ada cahaya lampu yang menyala dari dalam, tidak ada suara, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bang Pian dan Bang Pendi tetap bertahan di ujung gang menunggu dalam diam. Tapi semakin larut, semakin terasa sia-sia. Malam semakin dingin, angin tipis berhembus membawa aroma tanah basah, membuat tubuh mereka sedikit menggigil. Waktu menunjukkan hampir lewat tengah malam, dan keduanya akhirnya sepakat untuk pulang. Bang Pian dan Bang Pendi pun melangkah perlahan melewati gang sempit yang sepi. Lampu-lampu jalan berkelip samar menimbulkan bayangan panjang pada dinding rumah yang berjejer rapat. Di kejauhan suara anjing kembali terdengar panjang, lalu senyap. Namun, ketika melewati sebuah tikungan kecil, bulu kuduk Bang Pian mendadak berdiri. Ada hawa dingin yang tidak wajar merambat dari ujung kaki sampai ke tengkuk. Hidungnya menangkap bau amis yang pekat, seperti darah bercampur dengan bau anyir besi berkarat. Langkahnya terhenti, tubuhnya kaku. Bang Pendi yang berjalan sedikit di belakang hampir saja menabraknya. Dalam hening itu, Bang Pian menarik nafas panjang, lalu membaca doa-doa yang sudah lama dihafalnya. Dengan perlahan dia membuka mata batinnya yang seketika membuat pandangannya berubah. Di ujung gang, di dekat sebuah pohon pisang yang tumbuh di halaman sempit rumah warga, berdiri sosok yang tidak seharusnya ada di dunia nyata. Makhluk itu bertelanjang dada, kulitnya pucat hampir keabu-abuan, tampak dingin dan rapuh. Tubuhnya kecil seperti anak laki-laki balita, namun wajahnya terlihat seperti lelaki tua yang berusia puluhan tahun. Sorot matanya tajam dengan daun telinga yang berdiri dan runcing di bagian ujungnya. Lalu di bagian bawahnya terdapat kain putih kusam yang menutupi bagian kemaluannya. Tubuh kecil itu hanya diam dan berdiri menatap lurus ke arah Bang Pian. Bayangan pohon di belakangnya bergoyang pelan seolah menambah kesan bahwa sosok itu benar-benar nyata. Bau amis menusuk membuat perut terasa mual. "Pen, sekarang lu tolong pegangin badan gua ya. Pokoknya kalau gua belum sadar, lu jangan lepasin," bisik Bang Pian kepada Bang Pendi. Setelah mengatakan hal itu, tubuh Bang Pian langsung terkulai lemah dengan matanya yang terpejam rapat. Nafasnya pelan, teratur, seolah dia sedang tidur. Namun Bang Pendi tahu persis jika sahabatnya itu bukan sedang terlelap, tapi dia sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dengan hati-hati, Bang Pendi menopang tubuh Bang Pian agar tidak jatuh ke tanah basah, lalu menempatkannya dalam posisi duduk bersandar pada dinding rumah yang dingin. Gang sempit itu semakin hening, hanya ada suara tetesan air dari atap rumah kontrakan yang jatuh ke genangan. Lampu jalan berkelip redup menambah suasana aneh, seolah seluruh kampung menahan nafas menyaksikan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Di sisi lain, sukma Bang Pian perlahan keluar dari raganya. Dia merasakan tubuhnya menjadi ringan seperti terlepas dari beban. Dalam sekejap, dunia di hadapannya berubah. Gang yang tadi sempit kini tampak berbeda, lebih gelap, lebih sunyi, namun penuh bayangan yang bergerak tidak jelas. Udara di sekelilingnya dingin menusuk bercampur dengan bau amis yang semakin pekat. Langkahnya terasa melayang ketika dia mulai berjalan, dan di ujung gang sosok itu masih berdiri. Saat Bang Pian mendekat, suasana di sekitar semakin berubah. Tembok-tembok rumah yang tadi berjejer rapat tampak kusam dan menghitam, seolah terbakar dari dalam. Bayangan-bayangan berkelebat di sudut matanya, namun tidak pernah menampakkan wujud jelas. Sedangkan makhluk kecil itu tidak bergerak, hanya berdiri seolah menunggu. Matanya yang tajam seakan menarik langkah Bang Pian untuk mendekat. Di dunia nyata, Bang Pendi terus menahan tubuh sahabatnya dengan penuh kesabaran. Sesekali dia menoleh ke kanan dan ke kiri,
Khawatir jika ada orang lewat yang melihat mereka dengan posisi aneh seperti itu. Namun di dalam hatinya dia hanya bisa berdoa agar Bang Pian kembali dengan selamat. Sementara itu, Bang Pian berdiri tegak menatap tajam sosok kecil pucat yang bertelanjang dada di ujung gang. Tanpa gentar, dia menguatkan niat di dalam hati, lalu melangkah mantap. Sosok itu berbalik, lalu berlari kecil dengan gerakan lincah seperti bayangan yang meluncur di atas tanah. Namun, Bang Pian tidak terburu-buru. Dengan ilmu yang sudah ditempa bertahun-tahun lamanya, dia tahu persis bagaimana cara mengikuti makhluk gaib tanpa kehilangan jejaknya. Setiap langkahnya ringan karena dia tidak menapak tanah. Jarak di antara mereka tetap terjaga, tidak terlalu dekat, dan juga tidak sampai hilang dari pandangan. Gang sempit itu perlahan berubah, bayangan dinding berderet tampak lebih gelap dari biasanya. Namun Bang Pian tetap tenang. Sorot matanya menembus kabut tipis yang mulai muncul di sekitarnya. Bau amis yang menyengat ikut terbawa angin malam, namun baginya itu hanyalah pertanda bahwa dia semakin dekat pada sumber masalah. Sosok kecil itu berlari semakin kencang sambil sesekali menoleh, seakan ingin memastikan apakah Bang Pian masih mengejarnya. Tapi Bang Pian hanya membalas dengan tatapan tenang. Senyuman tipis terukir di wajahnya karena dia tahu makhluk itu sedang memancing rasa takutnya. Tapi sayangnya rasa itu sudah lama tidak lagi menguasainya. Hingga akhirnya makhluk itu berhenti di depan sebuah rumah kontrakan sederhana di ujung gang. Rumah yang sedari tadi diawasi oleh Bang Pian dan Bang Pendi. Rumah kontrakan Roni yang memang dicurigai oleh warga sekitar. Sosok kecil itu melesat masuk begitu saja, menembus celah pintu tanpa suara. Bang Pian berdiri beberapa langkah dari sana. Matanya terpejam sejenak, menarik nafas panjang, lalu membuka kembali dengan sorot mata yang lebih tajam. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam dirinya. Dia sudah tahu inilah pintu menuju kebenaran yang selama ini dicari warga. Namun dia sadar jika waktunya belum tepat untuk masuk lebih jauh. Dengan tenang, dia menarik nafas dalam sambil merapatkan kedua telapak tangannya di depan dada, lalu menutup matanya. Perlahan-lahan tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan lembut. Pandangannya perlahan memudar, bau amis yang menusuk hilang sedikit demi sedikit. Begitu pula dengan bayangan pekat yang menyelimuti gang sempit itu. Dalam sekejap dia kembali merasakan berat tubuhnya. Suara rintik hujan di genting, tetesan air di tanah becek, dan hembusan angin malam Jakarta kembali nyata di telinganya. Kelopak matanya terbuka perlahan menatap samar-samar lampu jalan yang berkelip redup. Bang Pendi masih duduk di belakangnya menahan tubuh sahabatnya itu dengan sabar. Keringat dingin membasahi dahinya, namun dia tetap menjaga agar tubuh Bang Pian tidak jatuh ke tanah. Bang Pian menarik nafas panjang, duduk tegak kembali lalu menatap sekitar dengan mata yang sudah penuh kesadaran. Dalam hatinya dia merasa lega bisa kembali ke raganya tanpa mengalami sedikit pun gangguan. Alhamdulillah, untung kagak ada yang lewat sinian, ujar Bang Pendi sambil menghela nafas lega. Iya juga ya. Kalau gitu sekarang kita pulang dah. Gua udah tahu apa yang harus gua lakuin malam ini, balas Bang Pian yang langsung kembali berdiri. Tanpa berlama-lama lagi mereka berdua pun berjalan meninggalkan gang sempit itu. Hujan masih menetes ringan membasahi rambut dan jaket yang mereka kenakan. Sesekali terdengar suara motor menderu dari kejauhan lalu menghilang di balik tikungan. Di beberapa rumah televisi masih menyala memecah kesunyian dengan suara samar berita malam. Bang Pian melangkah tenang, tubuhnya mantap meski baru saja kembali dari perjalanan alam gaib. Tidak ada lagi yang tersisa di wajahnya selain ketenangan. Meskipun dalam hatinya dia sudah menyiapkan kepastian tentang arah masalah yang menimpa warga sekitar. Setiap langkah yang dia ayunkan terasa berat sekaligus pasti. Seolah jalan pulang malam itu bukan sekedar perjalanan pulang biasa, melainkan langkah menuju keputusan yang lebih besar. Bang Pendi berjalan di sampingnya, masih sesekali menoleh ke arah sahabatnya itu. Meski tidak lagi khawatir, tapi peluh dingin di wajahnya belum sepenuhnya hilang. Baginya,
Pengalaman menahan tubuh Bang Pian yang kehilangan kesadaran bukanlah hal mudah. Namun melihat sahabatnya kini kembali berjalan tegap, dia ikut merasa lega seakan beban yang menekan dadanya perlahan terangkat. Gang demi gang mereka lewati dengan suasana khas perkampungan Jakarta malam hari yang mulai sepi. Dan ketika mereka sampai di persimpangan, langkah keduanya terhenti sejenak sebelum akhirnya berpisah menuju rumah masing-masing. Tanpa perlu berkata-kata lagi, keduanya sudah saling mengerti jika ada sesuatu yang harus dilakukan kembali malam itu. Sesampainya di rumah Baba Ali, Bang Pian langsung membersihkan diri dan mengganti pakaiannya yang basah. Setelah itu dia duduk bersila di ruang tamu. Lampu neon di atas kepalanya berpendar redup memantulkan bayangan samar di lantai yang dingin. Hening malam hanya diisi suara jarum jam dinding yang berdetak perlahan, seolah menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Dengan nafas teratur, Bang Pian mulai melantunkan doa-doa perlindungan. Suaranya lirih tapi mantap, membentuk gelombang yang terasa memenuhi ruangan. Semakin lama, suasana menjadi lebih berat. Hawa dingin yang sebelumnya samar kini berubah menusuk hingga ke tulang. Bang Pian menutup mata lalu perlahan melepas sukmanya kembali untuk menyeberang ke alam lain. Sekejap kemudian pandangannya berganti. Dia kini berdiri di jalan yang sama namun dalam wujud yang berbeda. Gang sempit itu tampak gelap dan pekat. Rumah-rumah di sekelilingnya seperti membusuk dengan tembok retak dipenuhi bayangan hitam yang berkelebat. Namun Bang Pian tidak gentar. Langkahnya mantap, matanya tajam, hingga akhirnya dia kembali berdiri di depan rumah kontrakan Bang Roni. Rumah kontrakan itu terlihat gelap, dan dari dalamnya keluar aura hitam pekat bercampur dengan bau amis yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bau itu menusuk bercampur dengan bisikan samar seperti suara anak-anak kecil yang tertawa cekikikan di balik gelap. Bang Pian menegakkan tubuhnya sambil merapal doa perlindungan. Lalu dia masuk ke dalam rumah itu. Di dalamnya suasana terasa lebih kelam. Ruangan sempit yang harusnya biasa-biasa saja kini dipenuhi bayangan yang menempel pada dinding, bergerak sendiri seperti hidup. Dan di tengah ruangan, sosok tuyul itu berdiri. Tubuhnya kecil, pucat dengan wajah keriput seperti orang tua. Matanya kosong, namun sorotnya tajam dan menusuk ke arah Bang Pian. Makhluk itu berlari kecil di sudut ruangan, lalu muncul lagi di sisi lain, bergerak cepat dan licin seperti bayangan yang sulit ditangkap. Tapi Bang Pian tetap tenang. Dia duduk bersila di lantai sambil menutup mata, lalu menyalakan cahaya dari dalam dirinya dengan doa-doa yang terus dia lantunkan. Tiba-tiba gerakan makhluk itu terhenti. Tubuhnya seolah terikat, tidak bisa lagi bergerak bebas. Dari wajahnya yang keriput muncul ekspresi marah bercampur rasa takut. Dia menatap Bang Pian dengan tatapan penuh kebencian, lalu mengeluarkan suara erangan panjang, melengking menusuk telinga. Bang Pian kembali membuka matanya sambil menatap lurus ke arah sosok makhluk tersebut. Dalam sekejap, cahaya terang keluar dari tubuhnya menerangi seluruh ruangan. Bayangan-bayangan pada dinding menghilang terhisap entah kemana. Sosok tuyul itu menggeliat, tubuh kecilnya mengejang lalu berlari ke arah belakang rumah. Tidak tinggal diam, Bang Pian pun langsung mengejarnya dengan langkah cepat. Makhluk itu menembus pintu belakang, namun tidak sempat jauh. Dengan sekali hentakan doa yang dilantunkan keras, tubuh tuyul itu terpental, lalu jatuh terduduk di tanah becek halaman belakang kontrakan. Kini dia tidak lagi bisa bergerak. Sosoknya meringkuk, mengecil hingga hanya tampak seperti bayangan hitam yang menggigil di tanah. Bang Pian berdiri di depannya dengan tegap dan penuh wibawa. Dia tahu inilah saatnya untuk membuat perhitungan. Dengan gerakan tenang, Bang Pian merapatkan telapak tangannya lalu mengangkatnya perlahan. Dalam sekejap, tubuh tuyul itu terangkat dari tanah, melayang kaku di udara seperti boneka tanpa daya. Erangan lirih keluar dari mulutnya, namun tidak ada lagi kekuatan untuk melawan. Bang Pian menutup mata melantunkan doa yang lebih kuat.
Cahaya putih berpendar di sekeliling tubuhnya membentuk lingkaran pelindung yang merangkum makhluk kecil itu. Dalam sekejap, sosok tuyul itu mengecil berubah menjadi gumpalan bayangan hitam pekat, lalu terikat rapat di dalam lingkaran cahaya yang kini terkurung di telapak tangan Bang Pian. Dia menggenggam erat kemudian menatap rumah kontrakan itu dengan pandangan dalam. Bang Pian tahu pemilik makhluk pesugihan itu pasti akan merasa kehilangan. Dan ketika saatnya tiba, orang tersebut pasti akan datang mencarinya. Dengan penuh kendali, Bang Pian mengangkat tangan yang menggenggam gumpalan sosok itu ke dadanya, lalu menyatukannya dengan pusaran energi di dalam tubuh halusnya. Cahaya putih berpendar sekali lagi, lalu meresap ke dalam dirinya. Kini, makhluk itu terkunci aman di dalam kurungan gaib yang dibuat oleh Bang Pian. Setelah itu, Bang Pian menutup mata, menarik nafas panjang, lalu perlahan kembali ke tubuhnya. Di ruang tamu rumah Baba Ali, tubuhnya yang sejak tadi duduk bersila sedikit bergetar. Nafasnya memburu, lalu perlahan kembali teratur. Kelopak matanya terbuka menatap temaram lampu yang berpendar di atas kepala. Di balik pandangan tenang itu dia tahu, kini ada sesuatu yang dia bawa pulang dari alam gaib. Makhluk kecil yang menjadi kunci untuk membuka tabir. Malam itu, Bang Pian tidak hanya berhasil menaklukkan sosok makhluk pesugihan, tapi juga menunggu pemilik aslinya menyingkapkan diri. Keesokan harinya, matahari Jakarta muncul malu-malu di balik langit yang masih digelayuti mendung sisa hujan semalam. Jalanan kampung tampak basah, genangan air masih tersisa di beberapa sudut, dan udara pagi terasa lebih sejuk dari biasanya. Warga mulai beraktivitas, ada yang menyapu halaman, ada yang mulai berangkat kerja, dan ada pula yang sekedar duduk di warung kopi sambil mengobrol ringan. Di tengah suasana itu, sosok Roni terlihat mondar-mandir. Langkahnya cepat, matanya gelisah seperti orang yang sedang kehilangan sesuatu. Sesekali dia berhenti di ujung gang, menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu berjalan lagi tanpa arah yang jelas. Tangan kirinya meremas pinggang celana, sementara tangan kanannya terkepal di belakang. Kebiasaan yang sudah lama diperhatikan warga. Beberapa orang hanya memperhatikan dari kejauhan. Mereka bertanya-tanya dalam hati tapi tidak berani bersuara. Hanya lirikan mata yang saling bertukar memberi tanda bahwa ada yang janggal dengan tingkah Roni pagi itu. Sementara itu di rumah Baba Ali, Bang Pian duduk santai di teras sambil menyeruput kopi hangatnya. Matanya tenang, namun batinnya tajam memperhatikan setiap gerak-gerik di luar. Dia sudah tahu bahwa sosok yang dia cari mulai menunjukkan kegelisahannya. Dan benar saja, tidak lama berlalu, tiba-tiba Bang Pian dikejutkan oleh kehadiran seseorang yang berhenti tepat di depan rumah Baba Ali. Tubuh orang itu gemetar, keringat bercucuran dan sorot matanya liar seakan sedang kehilangan separuh nyawanya. Bang Pian tidak berkata sepatah kata pun, dia hanya menatap lurus, menyalurkan wibawa dan kekuatan doa yang memancar dari dalam dirinya. Sesaat kemudian orang yang tidak lain adalah Roni itu jatuh berlutut. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Bang Pian yang awalnya hanya memperhatikan, akhirnya bangkit dari duduknya dan membantu Roni untuk berdiri, lalu membawanya masuk ke dalam rumah. Sosok lelaki yang berusia sekitar 40 tahunan itu masih terengah. Wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetar hebat. Bang Pian membiarkannya duduk di kursi sofa sambil menatapnya dalam-dalam. Hingga akhirnya dengan suara gemetar, Roni mulai mengaku jika sosok tuyul itu memang peliharaannya. Dia juga mengungkapkan bahwa sejak lama makhluk itu selalu dibawanya berpindah-pindah tempat dari satu kontrakan ke kontrakan lain di berbagai penjuru kota. Dia sengaja mencari tempat baru untuk melakukan aksinya agar tidak ada yang mencurigainya. Setiap kali dia berpindah tempat, Roni merasa lega seolah berhasil menghindari kecurigaan orang-orang yang telah menjadi korbannya.
Bang Pian tetap duduk dengan tenang menatap Roni dengan sorot mata yang menenangkan namun penuh wibawa. Suasana di rumah Baba Ali menjadi lebih hening, hanya terdengar hembusan angin yang menembus dari sela jendela. Aura ketenangan yang terpancar dari diri Bang Pian seperti menembus seluruh tubuh Roni, meredakan gemetar dan ketakutan yang membelenggunya. Roni masih terisak dengan tubuh yang gemetar, keringat bercucuran membasahi wajahnya. Setelah semua yang dia ungkapkan keluar dari mulutnya, dia menunduk dalam-dalam seolah menyerahkan seluruh dirinya pada takdir. Dalam batinnya dia merasa pintu hidupnya sudah tertutup, bahwa kesalahannya tidak bisa lagi ditebus. Sejenak suasana ruangan terasa berat, penuh dengan aura penyesalan yang kental. Sekarang, apa yang abang lakuin udah bukan rahasia lagi. Sebentar lagi warga daerah sini juga pasti tahu. Nah, keputusan ada di tangan abang nih. Mau terus kayak begini, apa mau balik ke jalan yang benar, Bang? Ujar Bang Pian dengan tegas. Saya mau bertobat, Bang. Tapi saya ada perjanjian yang sulit untuk dibatalkan. Balas Roni dengan suara bergetar. Kalau emang abang benar-benar mau tobat, saya siap bantu, Bang. Saya bisa mulangin peliharaan abang itu ke tempat asalnya. Tapi abang jangan balik sono lagi. Ntar abang ke sono buat nyari peliharaan yang baru. Ujar Bang Pian dengan tegas. Roni terdiam dengan mata yang semakin berkaca-kaca. Seluruh tubuhnya terasa rapuh, seolah beban bertahun-tahun yang dia pikul tiba-tiba runtuh di hadapan Bang Pian. Dia memejamkan mata, pasrah sepenuhnya menerima bahwa jalan yang selama ini dia tempuh hanyalah lingkaran gelap yang menyeretnya semakin dalam. Dalam keheningan itu hatinya perlahan luluh, menyerahkan diri pada satu pilihan. Bang Pian masih duduk tegak dan tenang, namun di dalam dirinya doa terus bergulir, menghadirkan kekuatan yang menenangkan suasana. Dia tahu ikatan gaib yang membelenggu Roni tidak bisa dilepaskan begitu saja. Namun selama ada keikhlasan untuk kembali, semua bisa diselesaikan atas izin Sang Maha Pencipta. Roni menunduk semakin dalam dengan bahu yang berguncang menahan tangis. Dia sudah siap menerima semua konsekuensinya. Dihina, ditolak, bahkan untuk dihukum. Tapi jauh di dalam batinnya, dia merasa sinar baru mulai menembus kegelapan yang selama ini mengikatnya. Bang Pian lalu memejamkan mata, menarik nafas panjang, dan mulai melantunkan doa-doa pemutus ikatan. Suara batinnya menggema seolah memenuhi setiap sudut ruangan dengan getaran spiritual. Udara terasa lebih berat namun sekaligus menjadi terang. Lingkaran cahaya muncul di telapak tangannya, perlahan membuka jalan bagi makhluk gaib yang sebelumnya dia kurung untuk kembali ke asalnya. Roni mendongak menatap cahaya itu dengan sorot mata penuh penyesalan dan juga harapan. Tubuhnya bergetar hebat, namun kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa lega yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Satu demi satu beban gaib yang melekat di jiwanya tercabut, meninggalkan rongga kosong yang mulai dipenuhi dengan ketenangan. Ketika cahaya itu memudar, suasana rumah Baba Ali menjadi lebih hening, seolah waktu berhenti sesaat, menyaksikan satu jiwa yang akhirnya dibebaskan dari belenggu kegelapan. Roni jatuh tertunduk, menangis dalam-dalam, bukan lagi karena putus asa, melainkan karena kelegaan dan rasa syukur yang meluap. Hari itu telah menjadi saksi bahwa dari lorong tergelap sekalipun manusia masih bisa menemukan cahaya untuk kembali pulang. Setelah semua selesai, Roni pun berpamitan untuk pulang. Baba Ali, Maela, Intan dan juga Opik keluar dari kamar mereka. Rasa syukur dan lega terlihat dari wajah Baba Ali ketika tahu jika teror tuyul di daerahnya telah berakhir. Gua kagak nyangka ada orang yang kerjanya begitu. Itu mah bukan kepepet, tapi emang dianya aja no yang males. Ujar Baba Ali sambil melihat ke arah luar rumahnya. Udah deh, Bah. Orang itu udah ngaku kalau dia salah. Lagian juga peliharaannya udah saya pulangin ke tempatnya.
Balas Bang Pian menjelaskan. Alhamdulillah dah kalau begitu. Berarti tinggal demit yang nakut-nakutin bocah yang masih harus lu cari, ujar Baba Ali dengan wajah yang terlihat lebih serius. Kalau kata saya sih yang dilihat bocah-bocah di sini bukan demit, Mbak, tapi ya emang tuyul peliharaannya si Roni. Orang ciri-cirinya sama sih kayak yang Baba bilang. Balas Bang Pian menjelaskan. Tapi kata si Nunung, dia ngeliat demit palanya botak sama mukanya kayak aki-akian. Emang tuyul peliharaan orang tadi bentuknya begitu? Tanya Baba Ali penasaran. Lah iya sama persis. Palanya botak nih, kupingnya lancip, mukanya kisut kayak baju belum disetrika. Balas Bang Pian yang membuat Maela dan Intan tersenyum mendengarnya. Gua pikir yang namanya tuyul mukanya kayak bocah-bocah kecil gitu Yan, ucap Baba Ali yang membuat Bang Pian menggelengkan kepala. Ya ada juga yang begitu, Mbak. Tapi kebanyakan emang mukanya muka tua. Namanya juga tuyul. Tuyul bangkotan. Pungkas Bang Pian sambil tertawa. Oke, demikian tadi kisah dari Bang Pian. Semoga ceritanya dapat menghibur sahabat semua para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berucap. Sampai jumpa lagi pada kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.